Halo, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan juga teman-temannya. Karena masih PPKM diperpanjang nih sampai tanggal 25 Juli. Ya, tampilan video gue masih sama seperti di rumah. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara dari luar studio ini yang masuk ke dalam sound di video ini. Jadi mohon maaf aja. Jadi di video kali ini gue akan membahas bagaimana kita mendapatkan barang-barang gears atau aksesoris airsoft yang tidak tersedia di pasaran toko di Indonesia, baik itu pun offline ataupun online. Nah, kadang-kadang kan kita pusing, gimana sih cepetinnya? Ke siapa sih gue harus mencarinya? Sebelumnya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel Selamat Gini Hari, silakan pencet tombol subscribe, like, dan komen jika kalian suka. Mari, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saksikan dulu bumper video SGA. Bread! Oke teman-teman, namanya kalau kita ngomongin hobi itu kan nggak akan pernah ada habisnya, karena memang dari keragaman produknya ya kan, dari mulai serinya, tipenya itu kan nggak habis-habis ya. Apalagi airsoft gun yang banyak terus selalu update unit-unitnya atau gears-gearsnya mengikuti yang namanya airsoft gun itu kan replika dari kesatuan militer ya. Kalau kesatuan militer aslinya itu punya update gears atau aksesoris ataupun bahkan unit barunya, ya kadang-kadang produsen dari airsoft gun mereplikanya sehingga banyak lagi update-nya, sehingga kadang kita bingung mau beli gimana nih, update terus gitu kan. Kalau duitnya banyak mah tinggal merem gitu kan. Tapi kadang duit banyak juga kalau nggak tersedia di Indonesia, ya bingung caranya gimana. Selain dari keragaman produknya, kadang juga harganya bervariasi coy kan. Kadang kita perlu nunggu atau nabung dulu untuk mendapatkan barang-barang yang kita inginkan, karena mungkin harganya tuh ya nggak sesuai dengan budget kita misalnya. Selain itu, yang ketiga adalah karena langkanya barang-barang yang kita inginkan. Misalnya nih, kenapa gue bilang langka? Kalau kita sudah mulai mendetailkan hobi airsoft gun ini pada gears atau aksesorisnya, itu kadang-kadang kita susah mendapatkan apa yang kita mau. Misalnya ya, contoh kecil aja, misalnya pouch. Ketika kita mulai mendetailkan impresi kita atau tampilan kita sesuai dengan militer yang ada di dunia ini, sesuai dengan real op-nya, misalnya pouchnya itu bentuknya agak lebar dan panjang. Nah, itu kadang-kadang nggak tersedia, baik di pasaran di Indonesia ataupun di luar negeri. Karena itu mungkin baru update, baru dibuat lah di dunia nyatanya di kesatuan militernya. Jadi kadang-kadang kita perlu menunggu gitu karena kelangkaan itu. Atau mungkin juga kelangkaan itu terjadi karena memang sudah discontinue dari produk yang ada gitu. Misalnya produk-produk, ada juga teman-teman yang suka berimpresi kesatuan-kesatuan tentara di dunia yang era tahun-tahun 45-an lah, atau perang dunia kedua. Itu kan banyak sekali mungkin barang-barang yang sudah discontinue, sudah tidak diproduksi lagi oleh para produsen airsoft gun di luar negeri sana gitu kan. Jadi kadang-kadang teman-teman juga bikin sendiri gitu, menjahit sendiri, mereplika sendiri dari mungkin hanya dari sekedar foto gitu kan. Nah, sebelumnya gue akan cerita sedikit. Mungkin pada awalnya teman-teman yang baru bergabung di hobi airsoft gun ini, dulu gue juga begitu. Yang penting punya unit airsoft gunnya dan sedikit safety gearnya seperti kacamata atau vest ya, itu juga vest rompi motor misalnya. Dan itu juga udah seneng banget kan, bisa main bareng teman-teman. Tapi pasti ada dua pilihan, lama-lama lu boring atau lama-lama lu semakin tertarik di hobi ini. Kalau lu boring ya jelas lu tinggalkan. Tapi kalau lu makin tertarik dan lu mau naik ke level yang lain lagi, seperti misalnya lu pengen
ikut ke kompetisi 3-on-3 ya kan, dimana lu membutuhkan unit airsoft gun yang memang khusus buat kompetisi. Biasanya yang gue tahu itu kan unit kompetisi itu mungkin roofnya lebih cepat, lebih banyak ya kan, mungkin lebih ringan, mungkin bisa di custom beberapa bagian dari bodinya itu dibuat ringkes, itu misalnya seperti itu. Tapi kalau lu naik levelnya itu lebih pengen ke impresi itu adalah apa ya, kalau kata bahasa gue mereplika dari kesatuan militer di dunia ya, yang ada di dunia ini. Mungkin kalau dari Amerika misalnya kayak Marshall ataupun Green Beret, Ranger sekalipun, itu kan memerlukan kesabaran untuk mendapatkan detail gears atau aksesoris yang sebisa mungkin kita cari kemiripannya dengan barang yang dipakai oleh tentara tersebut gitu kan, atau kesatuan militer tersebut. Nah, itulah yang terjadi, kadang-kadang kita susah mendapatkan hal-hal atau barang tersebut. Ya, meskipun di Indonesia sendiri juga banyak teman-teman yang juga mulai mereplikanya dengan 3D printing pada aksesoris airsoft gunnya, misalnya seperti untuk silencer, untuk pistol gripnya, apalagi ya rear sightnya. Bahkan gue sempat lihat ada yang membuat 3D printing untuk NVG coy. Ya meskipun kalau dilihat secara dekat masih kurang detail, tapi kalau buat foto sesi aja mah udah cukup lah ya. Kemudian juga kalau misalnya untuk gears itu yang gue maksud adalah seperti vest atau rompi atau pouch, belt dan lain-lainnya yang mungkin menempel di badan kita. Itu banyak juga teman-teman yang juga bisa mereplikanya dengan menjahit sendiri. Dulu gue pernah tahu ada teman yang bisa membuat itu, dimana kalau misalnya kita belum cukup budget untuk membeli replika dari misalnya vest yang ada dijual di website di luar negeri, misalnya seperti di Taiwan ataupun Hong Kong, itu biasanya kita bisa pinjam sama temen yang udah punya, ya kan? Lalu kita bisa bawa ke tukang jahit, tukang tas misalnya, atau tukang bikin vest. Kalau memang mereka jago, mereka bisa buatkan, asal memang ada contohnya gitu coy. Bahkan juga bisa yang jago banget bisa lihat lewat gambar aja gitu. Tapi kalau memang lu duit lu nggak ada limitnya, lu bisa langsung beli barang-barang original yang memang dipakai oleh kesatuan militer di dunia. Misalnya lu pengen vest CRAI GPC gitu kan, atau vest AVS buff dari Eagle Industry atau CRAI sekalipun, atau model-model lain, atau merek-merek lain yang memang dipakai oleh tentara Amerika sana juga atau tentara luar negeri, itu bisa juga lu beli. Ya meskipun nggak terkadang semua produk-produk original yang dipakai tentara militer dunia itu bisa dikirim ke sini gitu kan. Ada beberapa yang memang tidak diperkenankan gitu kan, hanya produk-produk tertentu saja yang bisa diperdagangkan secara bebas. Nah, masih ada beberapa temen yang komen di channel YouTube gue, gimana sih bang gue mendapatkan barang-barang itu gitu kan. Gue misalnya pengennya ingin mulai merapihkan tampilan gue nih, gue ingin berimpresi, mungkin tuh gue ingin melakukan reenactment kegiatan kisah nyata yang pernah terjadi di dunia ini gitu kan, khususnya di dunia militer. Tapi gue nggak bisa mendapatkan barang-barang tersebut. Gue pengennya mesen aja dah udah jadi misalnya gitu. Nah, gue akan menyebutkan beberapa temen yang memang gue percaya untuk bisa melakukan pre-order ke luar negeri sana websitenya. Kenapa gue cuma sebutkan beberapa ini, karena gue memang pernah melakukan pre-order tersebut kepada orang-orang ini, dan gue yakin sekali banyak juga di luar sana yang memang membuka pre-order untuk pemesanan gears atau aksesoris, bahkan unit sekalipun ke luar negeri. Tapi yang gue sebutin orang-orang ini adalah orang-orang yang pernah memang gue pesenin. Jadi bukannya mereka nggak terpercaya di luar orang ini, tapi karena memang gue pernah mesen aja mereka gitu kan. Jadi teman-teman ini bisa membantu kita mendapatkan barang yang kita inginkan yang memang hanya ada di produksi di luar negeri seperti Taiwan ataupun Hong Kong ataupun bahkan US sekalipun gitu kan. Hanya butuh kesabaran aja untuk mendapatkannya.
Biasanya sistemnya adalah DP dulu, misalnya 50% dari harga yang sudah ditentukan oleh si seller ini, ya kan? Ya mungkin kan nggak plek sama dengan harga yang tercantum di luar negeri sana. Misalnya harga vest harganya $100, ya lu nggak bisa langsung pengennya $100. Kan ada jasa juga, jasa mereka lah, dan tentunya menyesuaikan dengan kurs yang ditentukan oleh si sellernya. Kemudian juga sistemnya juga ada yang model bayar penuh, semuanya baru bisa kita lakukan transaksi. Ada juga yang mungkin model sistem nabung. Sistem nabung tuh misalnya gini, kalau emang udah lu deket sama si sellernya, lu punya duit lebih gitu kan. Kadang ada beberapa seller yang suka membuka pre-order itu bisa melakukan sistem tabungan. Misalnya kita punya duit 5 juta gitu kan, tapi lu belum tahu barang apa yang lu mau beli, lu bisa taruh di dia, ditransfer ke mereka. Nanti kalau ada barang yang lu inginkan, baru langsung lu minta pesankan, daripada misalnya takutnya duit kepake kan, kadang-kadang suka begitu, lu bisa taruh ke mereka. Kemudian sistem yang ketiga adalah sistem yang memang lu udah ngerasa deket banget sama si seller, udah kayak biji tuh. Kadang-kadang lu baru minta, nggak perlu bayar DP, atau nggak bayar full, atau nggak pakai sistem nabung, tiba-tiba barangnya nyampe. Lu bisa bayar setelah barangnya nyampe. Itu ada juga begitu, tapi itu sangat langka sekali. Itu kalau udah terjadi begitu, berarti lu udah sangat dekat sekali dengan si sellernya. Gitu coy. Nah, yang pertama adalah Om Wahid Erwan. Jadi Om Wahid Erwan ini dulu sering sekali gue melakukan pre-order sama doi. Waktu itu gue ingin melakukan impresi CAG tuh bareng teman-teman, bareng si Aryo, bareng Om Daim, bareng Om Adit. Nah itu gue kebingungan juga gimana cara membeli gears atau aksesoris yang memang nggak ada di sini. Ya akhirnya kita gue dikenalkan sama Om Wahid. Nih Rip, lu kalau mau beli sama dia bisa pesenin sampai ke sana, ke Taiwan atau Hong Kong ya. Akhirnya doi memang bisa melakukan hal itu dan terpercaya coy. Dia nggak pernah mengecewakan, selalu tepat waktu. Kalaupun ada masalah, beliau selalu update di mana barang yang kita pesan itu berada. Jadi kita nggak perlu khawatir. Kalau mau teman-teman mencoba sama Om Wahid Erwan, bisa kontak ke Facebooknya. Tapi gue nggak tahu, gue udah lama banget gue nggak kontak sama Om Wahid. Apakah beliau masih buka pre-order untuk barang-barang yang bisa kita pesan di luar negeri atau enggak gitu kan. Kemudian juga ada Om Heryadi Latif. Ini dia salah satu teman dekat gue juga, orang Bandung. Dia biasa melakukan pre-order baik itu gears ataupun aksesoris ya kan. Doi selalu rajin kok kalau buka PO, selalu diumumkan di media sosialnya. Jadi teman-teman kalau emang butuh bisa langsung kontak dia di Facebooknya, Heryadi Latif atau EI. DM aja di Facebooknya. Kemudian yang terakhir adalah teman dekat gue juga, yaitu Bro Tito Jacksono. Oke, orang inilah orang yang sangat komitmen sama janjinya kalau urusan PO gitu kan. Apa yang kita minta dia selalu pastikan barang itu sampai ke tangan kita dengan baik. Kalaupun ada masalah tadi gue bilang, sama seperti Om Wahid, dia selalu update gitu kan. Dan doi nggak pernah meleset dengan dengan komitmennya. Jadi kalau teman-teman mau pesen gears, aksesoris atau part, bisa juga ke Om Tito Wicaksono gitu kan. Jadi sekarang ini kalau ke Tito sama juga ke Facebooknya ya, tinggal cari aja. Jadi sekarang ini nggak usah pusing, nggak usah berkeluh kesah. Banyak cara untuk kita mendapatkan barang-barang yang memang tidak tersedia di pasar Indonesia ataupun langka sekalipun. Kalaupun memang tidak tersedia juga barang-barang yang kita inginkan di luar negeri nggak tersedia juga atau discontinue, ya kita bikin aja. Nggak usah dibuat ribet, nggak usah dibuat pusing. Kalau mau bersabar, punya duit banyak, nabung, sikat yang original aja, nggak usah pakai yang KW-KW-an atau yang replika-replikaan. Yang penting lo bisa tampil sesuai dengan keinginan lo. Oke teman-teman, begitu aja info singkat tentang beberapa seller yang gue kenal dan terpercaya untuk melakukan pre-order gears dan aksesoris hobi kita ini. Bila ada salah-salah kata, ya kita bisa langsung aja ngomong di kolom komentar, nggak usah dibuat ribut.
Dan di luar 3 orang itu tentunya masih banyak lagi teman-teman yang melakukan pre-order untuk hobi kita ini. Kalian teman-teman bisa pilih aja siapa aja yang memang sekiranya serak sama teman yang bisa lakukan pre-order itu untuk kita lakukan transaksi gitu. Jadi jangan salah-salah orang. Hari ini urusannya sama duit. Duit itu gak ada saudaranya coy. Oke, sampai jumpa di video SG berikutnya. Dadah.